Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada tahun 2023 ini kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Insya Allah besok pada hari Kamis 23 Maret 2023 kita akan menemui satu Ramadan 1444 Hijriah. SMP Muhammadiyah 8 Batu sebagai sekolah yang islami, kreatif, dan berkarakter akan memberikan program Ramadan kepada siswa-siswi SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu selama bulan puasa Ramadan kali ini. Selama bulan Ramadan kali ini, SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu akan memberikan program-program kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu. Melalui tema Indahnya Ramadan Meraih Takwa, para pelajar di sekolah ini akan kami biasakan untuk mengaji, berbagi, dan berprestasi. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan diantaranya adalah program Genhi, Generasi Qur'ani, One Day One Juz, di mana selama 30 hari di bulan Ramadan ini harapannya siswa-siswi SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu dapat bisa menghatamkan Al-Quran dengan target 1 hari 1 juz, one day one juz. Kemudian berikutnya kita juga akan mengadakan kegiatan Darul Arqam yang salah satu kegiatannya adalah adanya tantangan 30 hari di mana para siswa-siswi akan diberikan modul panduan Darul Arqam selama 1 bulan. Anak-anak akan diberikan tuntunan ibadah harian selama 30 hari, mulai dari ibadah wajibnya, sholatnya, puasanya, sekaligus ibadah-ibadah sunnah tambahan, diantaranya mungkin mengaji, kemudian sholat-sholat sunnah, dan juga amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Program berikutnya adalah kita juga tidak hanya memberikan anak-anak materi pemahaman terkait dengan bulan Ramadan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka. Harapannya nanti sesuai dengan ayat khairun nas anfa'uhum linnas, maka sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Maka anak-anak pelajar SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu akan kita arahkan untuk membuat proyek kebaikan sosial, di mana mereka nantinya secara berkelompok akan melakukan aksi sosial kepada masyarakat di sekitar sekolah dan juga di masyarakat di Kota Batu. Mungkin nantinya anak-anak ada yang membuat proyek ke panti asuhan atau ke masjid musola di Kota Batu dan juga amalan-amalan atau proyek kebaikan sosial lainnya. Anak-anak kita pelajar SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu adalah anak-anak yang sangat dekat sekali dengan media sosial. Maka SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu menggunakan momen Ramadan kali ini untuk mengajarkan kepada putra-putri kami di SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah. Di antaranya, kita akan manfaatkan media sosial kita untuk menyebarkan konten-konten dakwah, konten-konten kebajikan, di mana targetnya anak-anak dapat bisa membuat kultum harian, mungkin doa-doa harian, kemudian amalan-amalan harian, serta anak-anak juga akan bisa membuat murotal, di mana mereka dapat menerapkan apa yang telah dipelajari di sekolah, ngajinya, hafalan surat mereka untuk bisa membuat video-video konten kebajikan untuk bisa disebarkan menjadi konten-konten dakwah. Marhaban ya Ramadan.
Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka ayat inilah yang nantinya menjadi dasar kita di sekolah untuk memberikan pemahaman dan juga kegiatan-kegiatan yang nantinya harapannya akan menambah keimanan dan ketakwaan anak-anak selama bulan puasa Ramadan kali ini. Adapun beberapa keistimewaan puasa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah, yang pertama adalah puasa akan menjadi perisai. Junnah. Junnah artinya adalah perisai. Perisai akan membentengi kita dari setan secara otomatis. Walaupun tidak tampak, perisai itu akan melindungi orang-orang yang berpuasa. Sehingga ketika kita melakukan puasa, kita seolah-olah ada perisai yang membentengi kita dari hal-hal untuk melakukan kejelekan, untuk melakukan kejahatan. Maka momen bulan puasa ini, mari kita gunakan untuk memperbaiki diri. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang mungkin kejelekan-kejelekan. Mari kita membentengi diri kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan selama bulan puasa. Yang kedua adalah Allah lah yang akan langsung memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Pahala puasa diberikan langsung oleh Allah SWT. Kalau biasanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita mendapatkan jaminan pahala 10 kali lipat hari-hari biasanya, maka di bulan puasa ini segala amal kebaikan akan langsung dinilai dan juga dibalas kebaikan dan juga pahalanya oleh Allah SWT. Bahkan amalan sekecil apapun yang dilakukan di selama bulan puasa ini, semuanya akan bernilai di hadapan Allah. Termasuk amalan ketika kita membaca ayat Al-Quran. Bahkan satu ayat saja, membaca satu ayat Al-Quran di bulan Ramadan, satu hurufnya itu bernilai 10 kebaikan. Maka mari kita manfaatkan bulan puasa kali ini untuk mengaji, untuk membaca Al-Quran, bahkan kalau bisa kita targetkan, kita khatamkan Al-Quran selama bulan puasa ini. Itulah SMP Muhammadiyah. Tadi saya sampaikan ada program One Day One Juz, harapannya anak-anak akan lebih termotivasi untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan puasa. Keistimewaan yang ketiga adalah di bulan Ramadan ini, siang malamnya itu melahirkan ampunan dari Allah SWT. Artinya kita sebagai umat manusia, kita tidak pernah luput dari dosa. Maka kita harus senantiasa meminta ampunan kepada Allah. Di bulan puasa ini kita biasakan untuk bangun mungkin di malam hari, di sepertiga malam akhir, mulai bangun pagi, siang, malam, sampai kita tidur lagi. Mari kita manfaatkan bulan puasa ini untuk terus memohon ampunan kepada Allah SWT atas dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Karena memohon ampunan ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Namun ada waktu-waktu yang khusus, yang strategis mungkin ya, yang akan mempercepat kebaikan kita untuk bisa diterima oleh Allah SWT. Salah satunya adalah bulan Ramadan. Maka mari kita manfaatkan waktu-waktu kita yang ada di bulan Ramadan kali ini untuk terus memohon ampunan dari Allah SWT atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan keistimewaan yang hanya ada pada bulan puasa Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar. Seperti yang ada pada surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar.
Lailatul Qadri khairum min alfisar, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maka mari kita manfaatkan malam-malam kita di bulan Ramadan untuk dapat beribadah sekuat yang kita lakukan, apa yang bisa kita mampu lakukan dalam malam-malam bulan puasa Ramadan itu dengan beribadah sebaik-baiknya. Harapannya adalah kita nggak pernah tahu kapan malam Lailatul Qadar itu. Maka mari kita manfaatkan ibadah kita selama bulan puasa Ramadan ini. Terlebih kalau kita menemui malam Lailatul Qadar, maka akan dihapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa kita di masa lalu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Mari kita manfaatkan bulan puasa kali ini dengan beribadah sebaik-baiknya, semaksimal mungkin yang kita bisa. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa ini, sehingga kita nantinya harapannya dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.